Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, beberapa waktu yang lalu saya berada dalam penerbangan yang pendek dari Batu Licin menuju Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Kira-kira 25 menit harusnya. Tetapi gara-gara cuaca buruk, maka perjalanan kemudian memakan waktu 50 menit. 2 kali lipat. Selama 10 menit atau 15 menit itu diguncang turbulensi yang hebat. Bapak Ibu tentu mengalami yang namanya turbulensi ya. Kalau kita yang memegang kemudi, mungkin kita bisa langsung segera mendaratkan pesawat. Kebiasaan saya biasanya berdoa sebelum take off, itu berdoa rosario. Intensinya sebut memang di awal ya, mohon perjalanan lancar, jangan lupa mohon keselamatan jiwa-jiwa saudara-saudara yang telah meninggal karena kecelakaan. Lebih banyak memotivasi karena rasa takut ini akan terbang, entah apa yang terjadi di atas sana. Ketika 15 menit itu turbulensi hebat, doa yang biasanya kan doa tiada putus-putusnya, tapi waktu itu doa ada banyak putus-putusnya ya. Bapa kami yang ada di surga, wassalam Maria penuh rahmat tuh. Keringat dingin di tangan dan di punggung. Takut. Saya tidak bisa membayangkan kalau pilotnya buka pintu dari depan dan keluar ke belakang. Saudara-saudari, adakah yang bisa menolong kita? Kita akan binasa. Kurang lebih pengalaman yang sama yang dialami oleh para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus dalam perahu. Tadi dibacakan di dalam bacaan Injil. Bayangkan ya kalau pilot itu menyerah. Atau dalam bacaan Injil tadi, para murid yang ahli pelayaran ya. Kita semua tahu ya, kebanyakan dari para murid itu ahli di laut. Tetapi mereka tampaknya menyerah. Tuhan tolonglah, kita binasa. Kapten saja sudah omong demikian, apalagi penumpang yang lain ya. Sudah mati itu, mati kutu. Takut. Dan biasanya, mungkin bukan biasanya, seringkali terjadi rasa takut yang paling hebat itu muncul ketika di saat-saat seperti tadi ya, saat-saat hampir-hampir nyaris-nyaris mati ya, hampir binasa ya. Biasanya kita langsung menyebut nama Tuhan Yesus itu dengan keras. Tuhan Yesus tolong ya, Allahu Akbar, Tuhan Yesus tolonglah, Santa Maria tolong. Segala macam ekspresi kepasrahan itu terucap dari mulut kita. Ketika kita sedang makan bakso, menikmati nikmatnya pizza atau apa namanya itu, tidak ada sebut ya, sebut Tuhan Yesus. Gak ada kan? Sambil makan bakso, Tuhan Yesus terima kasih. Gak mungkin, gak percaya saya. Coba kalau turbulensi itu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Bapa kami yang ada di surga dimuliakan namamu, berdosa, salam Maria, belum habis. Itu semua terungkap. Dalam situasi-situasi sulit, ketika hidup kita dihadapkan dengan tantangan yang begitu hebat, kita pasti akan mencari dan meminta bantuan pertolongan Tuhan. Seperti para murid, Tuhan tolonglah, kita binasa. Tuhan tidak langsung menghardik angin ribut itu, tetapi justru ia menegur. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Mereka percaya sebenarnya, tetapi kurang. Tuhan tolonglah, itu ekspresi iman kan, orang percaya bantuan dari Tuhan yang Yesus. Kita binasa. Sejak kapan ada kebinasaan di dalam Tuhan Yesus? Amin. Masih ragu-ragu.
Bukankah Yesus telah mengalahkan maut? Amin. Tidak ada kebinasaan di dalam Tuhan Yesus. Takut mati. Siapa manusia yang tidak mati? Kan gitu. Ya. Takut kehilangan ikatan cinta kasih, ya. Tapi takut mati. Soal waktu saja Pak, kita ini. Tuhan tolonglah kami, itu ekspresi iman, percaya. Kita akan binasa, itu kurang percaya. Sehingga Yesus menegur mereka, jangan takut, hai kamu yang kurang percaya. Dan kita mungkin ada dalam kategori itu ya, orang-orang yang seringkali kurang percaya ketika dihadapkan dengan situasi-situasi sulit di dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, ada begitu banyak situasi-situasi sulit, badai yang melanda bahtera kita. Ya, seperti tadi ya, menjelang ujian, kita sebut nama Tuhan, tes wawancara masuk kerja, Gua Maria ramai dikunjungi, menghadapi pertanyaan-pertanyaan, Bang kapan nikah, non kapan nikah ya. Ya, mencari ke Tuhan, Tuhan kenapa jodoh ini belum kau kasih-kasih ke saya. Usaha bisnis susah, kita mencari Tuhan. Anak sakit keras, kita mencari Tuhan. Orang tua kritis ya, biasanya kita menyebut nama Tuhan Yesus. Mencari Tuhan ketika kita menghadapi situasi-situasi krisis kita. Tidak ada bahtera atau kapal atau perahu yang tidak pernah diterjangi ombak. Tidak ada pesawat jenis apapun itu yang tidak mengalami yang namanya turbulensi. Tidak ada jalan tol yang selalu mulus. Demikian juga hidup atau bahtera hidup kita tidak selalu mulus. Bahtera hidup keluarga kita seringkali dihantam badai. Bahtera pekerjaan, karya, usaha, bisnis atau apapun itu seringkali menghadapi tantangan-tantangan. Tuhan Yesus semoga melalui bacaan ini menegur kita agar kita selalu berpegang, percaya kepada Dia, setia dan selalu sadar bahwa Dia ada dan harus ada di dalam bahtera perahu hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan kepada kita sore hari ini mengajak agar suka dan duka hidup kita selalu ingat bahwa ada Dia yang tinggal bersama dengan kita di dalam bahtera hidup kita masing-masing. Ketika bahtera hidup kita dihantam badai, ingatlah bahwa ada Tuhan. Jangan lari kemana-mana, tidak ada jaminan dunia ini yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari maut yang kekal itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara dan saudariku terkasih, marilah kita di dalam atau melalui novena ini kita menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan dan kelemahan, demikian juga tantangan-tantangan hidup kita kepada Tuhan. Kita orang-orang yang kurang percaya, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menolong dan menyelamatkan kita. Amin.